Galatia 1 ayat 6-10 mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu sesuatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita sudah belajar dari episode-episode sebelumnya, saudaraku, bahwa pemikiran manusia tidak bisa dijadikan acuan suatu standar kebenaran. Sangat relatif dan bias, tergantung dengan keadaan dan latar belakang individu tersebut. Dan Alkitab adalah satu-satunya dan merupakan patokan dalam kekristenan karena berisi firman Tuhan itu sendiri. Ada pertanyaan, loh Kak, itu kan yang menulis manusia. Ya, namun atas dasar ilham Allah. Bagaimana mungkin bisa kita tahu kalau Alkitab adalah atas dasar ilham Allah? Nah, ini yang penting dan harus kita pahami. Jika Anda belajar lebih dalam tentang Alkitab, Anda akan diajar secara historik kapan ditulisnya suatu kitab, keadaan dan suasana masa pada waktu kitab ini ditulis, serta mempelajari periode dan rentang masa penulisan satu kitab ke kitab yang lain. Dan Anda akan menemukan banyak kitab ditulis dengan rentang masa yang sangat lama, berabad-abad bahkan. Dan Anda juga akan paham bahwa menghimpun dan mengumpulkan kitab-kitab dari masa ke masa dan dianggap menjadi sebuah kanonisasi yang penting, sehingga membentuk sebuah kumpulan catatan yang disebut Alkitab. Yang kita baca sampai saat ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Anda mengerti? Yang pertama harus kita pahami adalah manusia tidak bekerja dengan cara yang demikian. Tidak mungkin tanpa campur tangan Tuhan. Kitab-kitab yang sudah lama tersembunyi, ditemukan, dan dihimpun. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, itu tidak mungkin, saudara. Yang kedua, jika Anda mempelajarinya bahwa tulisan sejak zaman penciptaan sampai pada zaman murid dan zaman rasul-rasul hidup dan meninggalkan catatan penting berupa surat atau kitab, itu semuanya memiliki benang merah. Saya katakan sekali lagi, itu semuanya memiliki benang merah dan tujuan yang sama, satu ujung dan selaras saling mendukung satu dengan yang lain. Padahal Anda tahu bahwa kitab dan surat-surat itu ditulis oleh orang yang berbeda, tempat yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Dan tidak mungkin jika gagasan-gagasan ini dirancang oleh manusia. Tempat yang berbeda, orang yang berbeda, masa yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, dengan keterikatan yang sama, dan saling mendukung. Itu menjadi sekumpulan tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan yang kita baca sampai saat ini. Itu yang bisa kerjakan cuma Tuhan, saudara. Maka Alkitab adalah pemikiran Allah yang disampaikan kepada manusia sebagai patron kebenaran, penuntun bagaimana manusia itu hidup. Jadi bagi orang percaya, kebenaran Alkitab bersifat mutlak yang mendasari seluruh pemikiran kebenaran yang Allah ingin kemukakan melalui penulis-penulis dalam kitab-kitab tersebut. Nah, Injil mulai ditukar dengan pengajaran-pengajaran lain sudah ada bahkan sejak zaman Rasul Paulus seperti yang kita baca tadi. Yang terjadi pada saat jemaat mula di Galatia adalah hampir serupa dengan yang terjadi saat ini. Dengan latar belakang jemaat Galatia yang adalah notabene jemaat yang masih muda rohaninya. Selama Paulus ada bersama-sama dengan mereka, mereka adalah jemaat yang taat dan bertumbuh dalam iman. Namun, sepeninggal
pelayanan Paulus, ajaran-ajaran Yudaisme mulai masuk pada jemaat-jemaat tersebut. Mereka mulai berubah dalam pemandangan akan Injil. Keselamatan yang adalah anugerah yang diajarkan oleh Paulus kepada mereka mulai digantikan dengan aturan-aturan yang menyebabkan perbedaan pengertian bahwa keselamatan bisa didapatkan dengan perbuatan-perbuatan yang jelas sekali melenceng dari Injil. Injil menceritakan kedatangan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Injil menceritakan keselamatan adalah anugerah dari Allah. Substitusi ketidakberdosaan Kristus dengan keberdosaan manusia. Injil menceritakan korban yang tak bercacat, tak bercela sebagai penghapus dosa yang menawarkan kehidupan yang kekal bagi semua orang yang percaya. Namun, ditukarkan dengan ajaran-ajaran Yudaisme bahwa keselamatan dan surga bisa didapatkan dengan perbuatan-perbuatan. Ini melenceng dari Injil. Kemudian mereka mulai mempertanyakan kerasulan Paulus. Bayangkan, mempertanyakan kerasulan Paulus. Orang yang mengajar mereka tentang Injil yang benar. Jika mereka mulai mempertanyakan keabsahan kerasulan Paulus, berarti mereka sudah mulai meleset dari Injil yang diberitakan oleh Paulus. Sehingga Paulus dengan suratnya menegur jemaat Galatia dengan sangat keras. Bahwa engkau sangat cepat sekali berbalik dari Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan engkau mengikuti Injil yang lain. Jika kita tidak berpatokan pada Alkitab yang adalah firman yang diberitakan semua nabi-nabi Tuhan dan rasul-rasulnya, kita akan mudah sekali terperdaya, saudaraku. Banyak sekali ajaran-ajaran yang di luar sana yang menggiurkan untuk umat berbalik meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena kurang berpegang kepada kebenaran firman. Karena tidak memahami kebenaran firman. Karena enggan untuk mengikuti ajaran-ajaran kudus yang diilhamkan Tuhan melalui kitab suci. Ingat, banyak pengajar-pengajar sesat di luar sana yang pengajarannya menyerupai kebenaran. Oleh sebab itu, pengertian kita jangan dangkal, khususnya mengenai kebenaran firman. Bagaimana Anda tahu mereka sesat atau tidak? Bagaimana Anda tahu saya sesat atau tidak? Benturkan itu semua dengan kebenaran firman. Jika yang diberitakan itu adalah Injil dari Yesus Kristus, harusnya tidak melenceng dari kebenaran firman Kristus. Jika tidak, maka ajaran itu melenceng. Ajaran itu sesat. Ajaran itu tidak akan membawa kepada hidup. Meskipun kelihatannya benar. Anda harus paham, tidak ada Injil yang baru, tidak ada Injil yang ditambahkan. Semuanya sama sesuai dengan kebenaran Allah. Semuanya harus sesuai dengan kebenaran firman. Dan itu ada di dalam Alkitab. Lain itu bukan Injil. Meskipun orang mau sebut Injil lain, namun itu bukan Injil Kristus. Tidak akan membawa kepada hidup. Paulus pun berbicara sangat keras. Jika ada orang atau malaikat sekalipun memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil Kristus. Saya ulangi, jika ada orang atau malaikat sekalipun yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil Kristus, terkutuklah dia. Jangan dengarkan orang itu, jangan. Dari sudut pandang ini jelas membuahkan pemikiran berharga dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa kebenaran dalam Alkitab itu bersifat mutlak, solid, kokoh, dan bisa dijadikan sebagai pondasi yang kuat untuk kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menjadi pegangan yang kokoh di saat menghadapi kegalauan dalam hidup dan menjadikan tuntunan dalam memperoleh keselamatan. Sehingga kita bisa berjalan dalam damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan meneguhkan hati Anda. Tuhan Yesus memberkati.